Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwatal kiram, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, hak anak atas orang tua, yaitu kewajiban orang tua terhadap anak dalam seputar pendidikan. Dan telah kita lewati beberapa poin dalam bab ini, bahwa anak itu punya hak sebelum mereka dilahirkan atas orang tuanya. Anak punya hak atas kedua orang tua sebelum mereka lahir. Pada poin yang pertama telah disebutkan bahwa orang tua bermakna dalam memasuki dunia pernikahan mengharapkan misalnya seorang laki-laki mencari pendamping wanita yang solihah, pun sebaliknya bahwa seorang wanita juga mencari pendamping yang soleh. Dengan kata lain bahwa kedua orang tua yang baik. Kemudian yang kedua, al-hirsu ala ittiba'i sunnah hina al-jima'. Demikian pula di antara hal yang di situ barakallahu fikum dianjurkan pula doa ataupun mengikuti sunnah dalam perihal-perihal, walaupun dalam perkara yang dikatakan tabu untuk diceritakan atau disebutkan, bermakna ketika seorang suami istri berhubungan, untuk mengikuti dan membaca tentang sunnah-sunnah Nabi dalam perkara itu. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah Azza wa Jal agar direzekikan, agar dikaruniakan padanya anak soleh. Kita lanjutkan poin berikutnya. Qala wa hadhihi imra'atu Imran. Berikut tentang seorang wanita, putri daripada Imran. Putri daripada Imran. Imran, barakallahu fikum, dalam bab ini bertepatan bahwa Nabi Musa itu juga orang tuanya Imran, dan juga punya saudara Harun. Punya saudara apa? Harun. Nah, kemudian imra'atu Imran, yaitu istri Imran, nanti akan lahir yang di situ bernama Maryam, lahir dari pasangan Imran. Itu lahir seorang anak yang bernama Maryam yang akan menjadi ibu daripada Isa, dan juga punya saudara namanya Harun. Tetapi ini bukan saudara kandung daripada Nabi Musa. Berikut tentang istri daripada Imran, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat yang kedua dalam urutan setelah Al-Fatihah, atau surat ketiga kalau urutan Al-Fatihah, tetapi menjadi yang kedua setelah Al-Baqarah, yaitu Ali Imran, keluarga Imran, Ali Imran. Istri Imran nadarat ma fi batniha lillahi azza wa jal. Jadi ketika sang istri mengandung, maka istri Imran tersebut bernazar. Dan nazar apa yang ada dalam kandungannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, Allah abadikan di dalam Ali Imran ayat yang ke-35, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menadarkan kepadamu apa yang ada dalam perutku, yaitu bayi tentunya. Mengira bahwa yang dalam perutnya itu
kemungkinan besarnya bayi laki-laki. Sehingga dikatakan sebagai nadar tersebut meniatkan dengan muharraron, yaitu seorang hamba yang soleh yang berkhidmah terhadap Baitul Maqdis. Seorang hamba yang kemudian ketika besar dia berkhidmah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Fataqabbala minni, maka terimalah, kabulkanlah dariku tentang nadarku. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Berarti di situ seorang ibu ketika ada calon bayi itu punya niatan-niatan baik. Niatan-niatan apa? Baik. Di barakallahu fikum, diharapkan anak tadi menjadi seorang hamba dan berkhidmah untuk kebaikan agama. Anak tadi diharapkan menjadi anak yang soleh dan berkhidmat untuk agama. Qala fa'alal walidaini, dari sini kata beliau maka wajib bagi kedua orang tua an yataharraya, mencari, memilih, mengupayakan tentang auqatis istijabati doa. Jadi terkhusus misalnya orang tua, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk memilih, mengupayakan waktu-waktu yang di situ dikabulkannya doa seorang. Dikabulkannya doa seorang. Fayad'una da'watal muhtaj, maka hendaknya dia memohon kepada Allah, seperti orang yang sangat butuh. Penggambarannya yaitu kondisinya itu da'watul muhtaj, orang yang butuh. Kita kan kalau membutuhkan sesuatu itu kan merengeknya, usahanya, kan begitu nggih? Dari berbagai macam usaha, ya ngucapkannya supaya diakui, kemudian juga raga kita tampakkan seperti orang yang butuh, artinya berbagai macam hal. Nah, seperti ini kita kadang-kadang jarang. Bahkan kalau doakan sambil malas gitu ya. Kadang-kadang mau ngangkat tangan aja kayak tidak kuat kan gitu ya. Jadi seolah-olah kita seperti orang yang sudah kecukupan mau minta apa lagi. Sudah dilonggarkan, sudah dimudahkan. Makanya kadang-kadang ruh daripada doa itu kurang berkualitas ya. Nah, ini jangan sampai kemudian kita menyalahkan yang lain manakala kadang-kadang doa tidak kunjung tiba jawabannya karena kita kurang azam ya, kurang ada tekad bulat yang kuat. Maka di sini dikatakan fayad'una da'watal muhtaj, hendaknya memposisikan dalam berdakwah itu seperti betul-betul orang yang memerlukan, orang-orang yang di situ sangat memerlukan, membutuhkan tentang suatu. Kemudian al-muttar, di samping dia memposisikan sebagai seorang yang sangat memerlukan, yang kedua juga seperti seorang yang sangat butuh. Gampangannya seperti orang yang terdesak. Kalau kita kan kadang-kadang misalnya dalam kondisi di rumah tidak apa-apa, terdesak dalam berbagai macam hal, kan merengeknya bertambah ya. Ya, jadi menjadi orang yang seperti orang yang sangat memerlukan dan mutor ya. Mutor ini bisa dibahasakan mungkin dia terpojok atau mungkin dia tersudutkan dalam suatu kondisi sehingga betul-betul dia sangat membutuhkan bantuan. Kemudian al-munkasiri ilallah, yang ketiga al-munkasir ilallah, sebagai orang yang betul-betul tunduk. Tunduk ini kan kalau dikatakan seorang yang dikatakan munkasir itu kan orang yang sudah hatinya hatinya hancur, tidak ada harapan, paham ya? Misalnya si fulan itu hatinya kalau misalnya orang kalau patah hati, ada yang pernah patah hati? Coba betul-betul dalam kondisi sudah tidak ada harapan. Nah, ini kondisi seperti itu terus kepada siapa dia minta? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang tunduk, betul-betul tunduk kepada Allah. Al-munkasir ilallah. Karena betul-betul dia sudah dalam kondisi terpepet, terpojok, sangat butuh, sehingga dia seluruhnya itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala. Fayalja'una ilallah, sehingga dia pun bersandar kepada Allah.
Dia pun bersandar kepada Allah Jalla wa Ala fi an yarzuqahuma adzurriyyata shalihata al-muslihah, yang dalam harapan, dalam doanya memohon kepada Allah agar Allah merezekikan kepada kedua pasangan tadi dzurriyyah, keturunan yang salihah dan juga al-muslihah. Di samping calon bayi tadi baik, tapi juga sekaligus muslih. Di samping dia baik, juga sekaligus di situ barakallahu fikum mendatangkan maslahat. Ya. Kadang kan orang misalnya baik, mungkin di situ hanya untuk diri sendiri, sehingga terbatas kemanfaatannya. Makanya dalam hal ini menjadi orang yang baik dan juga baik bagi yang lainnya, bermanfaat bagi yang lain. Li'anna fi wujudil ibn salih awil binti salihah al-muslihah, karena keberadaan anak yang soleh, dan juga keberadaan calon atau keberadaan anak perempuan yang solihah, yang juga diharapkan mendatangkan kemaslahatan, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, mesti akan berujung berupa kebaikan bagi setiap manusia, baik di masa hidup dia maupun setelah wafatnya. Misal ya, orang kan kadang-kadang mengira bahwa kalau anak itu ganggu ya, kan makanya pada sebagian mungkin apakah itu berupa ucapan atau kadang tayangan-tayangan ya, atau kadang statement atau kadang tulisan-tulisan yang menggambarkan bahwa keberadaan anak di tengah-tengah keluarga itu sebagai pengganggu aktivitas. Pengganggu apa? Aktivitas. Padahal kata Syekh, ada anak yang soleh, baik itu laki maupun perempuan, yang ada harapan juga mendatangkan maslahat, mesti di belakang itu kebaikan bagi siapapun, baik di waktu hidupnya maupun setelah dia meninggal. Wa kaifala, bagaimana tidak, kata beliau, bagaimana tidak? Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara kama inda Muslimin fi sahih. Nabi SAW mengkhabarkan dalam Sahih Muslim, sebagaimana dalam kitab Sahih beliau, annahu idza matal insanu, kalau manusia itu meninggal, inqata'a amaluhu, manusia itu kalau sudah meninggal siapapun itu akan terputus amalan dia, illa min thalathin. Nabi mengecualikan kecuali 3 perkara. Manusia dunia ini tempat usaha, tempat upaya untuk mencari bekal akhirat. Kalau sudah meninggal maka terputus semuanya. Terputus kecuali 3 yang terus mengalir. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sebuah sedekah yang terus mengalir pahalanya. Walaupun kadang-kadang di situ sepele, walaupun kadang-kadang orang menganggap tidak berarti. Kadang menganggap apa? Tidak berarti. Tetapi yang harus kita jaga kebersinambungan, yang kita jaga kebersinambungan. Karena itu Rasul SAW juga menyebutkan bahwa ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling Allah sukai apa? Dawamuha wa in qalla, amal yang dikerjakan berkesinambungan terus menerus, tidak putus, walaupun sedikit, mungkin volumenya, jumlahnya, atau bahkan kadang orang mengira itu perkara yang dikatakan sepele. Sehingga orang-orang yang berakal, para ulama mengatakan bahwa suatu amalan itu mereka membiasakan, ya. Orang-orang yang uqala, amalan itu menjadi sebuah perkara yang mereka membiasakan. Misalnya membiasakan untuk baik, ya. Membiasakan kalau berucap juga ucapan baik, ya. Kemudian senantiasa dalam waktu terbiasa untuk sholat, ya. Tapi orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil menganggap amal-amal itu biasa-biasa saja. Itu biasa, kan? Misalnya orang sholat, loh, saya itu sudah 40 tahun sholat, sudah lama saya, tapi sekarang berhenti. Itu biasa kok. Amal sholat itu bukan sesuatu yang istimewa. Ya, ini namanya orang yang jahil.
Orang bodoh akan mengomentari bahwa amal itu dianggap biasa. Seorang misalnya barakallahu fikum berbuat kebaikan walaupun sepele. Walaupun apa? Sepele. Pernah terjadi di kisah di negeri Yaman, seorang janda. Seorang janda dia punya kebiasaan ke pasar, kemudian ke tempat penjualan ikan. Dia minta tentang kepala-kepalanya dia bawa. Sampai di jalan ketemu kucing dikasih. Sampai rumah terus kucing berkumpul. Saat wafatnya termasuk dia mengiringi itu puluhan kucing sampai ke tempat pemakaman. Orang kaget, ini kucing-kucing apa ini kan begitu. Sampai saat ketika meninggal dalam pemakaman, kucing tadi mengiringi. Gampangannya terus siapa yang ngabari ke kucing kalau dia meninggal ya? Kan begitu ya secara akal kita. Taib. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kadang kita dapati bahwa perlakuan terhadap selain manusia pun memberi apa? Dampak. Kita mungkin mendengar Rasulullah SAW pernah dalam surat Istisqa ditampakkan neraka, salah satunya wanita. Kenapa sebabnya? Mengurung kucing, tidak dikasih makan, juga tidak dikasih minum. Dampak kan, tapi dampak buruk. Dampak buruk ketika seorang mengurung hewan, tidak diberi makan dan juga tidak diberi minum sampai mati. Berdampak. Pun demikian kalau kita memberikan kebaikan juga insya Allah berdampak apa? Baik. Ya. Berdampak baik. Naam. Tsumma qala hafizahullahu ta'ala. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang di situ bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ya. Tentunya ilmu-ilmu yang berkaitan barakallahu fikum ilmu din ya. Dan seorang tidak perlu kemudian misalnya merasa kecil hati, merasa dia pesimis, merasa tidak dihargai. Apapun ilmu yang telah sampai kepada kita, kita sampaikan misalnya kepada paling dekat ya, istri kita misalnya, anak kita misalnya, tetangga kita misalnya. Sesuatu yang di situ berkaitan dengan perkara-perkara agama, mengentaskan dari sebuah kebodohan, atau bahkan kadang-kadang sampai membekas dalam perkara-perkara, yaitu seorang terhindar dari kesyirikan misalnya, kepada tauhid, terhindar dari perkara-perkara yang mengandung kepada misalnya kebid'ahan, kepada sunnah. Pelan-pelan seseorang kemudian barakallahu fikum menyampaikannya. Kemudian awaladin solihin yad'u lahu, syahid yang terakhir, atau anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya, mendoakan untuk orang tuanya. Tsumma qala hafizahullah fa hadza minal khairil ladzi yamtaddu 'alal 'abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi di dunya. Dan ini kebaikan, suatu kebaikan yang terus berlanjut. Suatu kebaikan yang terus berlanjut. Kebaikan-kebaikan ini berlanjut kepada setiap hamba setelah wafatnya, setelah dia berpisah dengan dunia. Qala fakam fi wujudil ibn salih. Berapa banyak tentang keberadaan anak yang soleh, awil binti salihah, atau anak perempuan yang salihah, min khairin, dari satu kebaikan. Artinya berapa banyak dampak anak-anak soleh, baik itu laki maupun perempuan, ya'udu 'alal insan fil ula wal akhirah. Kembalinya kepada manusia, kadang kepada orang tuanya, kadang kepada kakeknya, kadang kepada saudaranya. Insyaallah semua berdampak baik kepada tetangganya, kepada lingkungannya, pada setiap manusia di dunia maupun di akhirat. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia itu tidak mengetahui tentang dampak positifnya. Dampak positif, mengira bahwa barakallahu fikum seorang anak yang dididik dengan menjadi anak yang soleh tadi hanya terbatas untuk apa? Kebaikan kedua orang tua saja. Baik. Qala wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-walidaini ala du'ai wal isti'anati billah fi an yarzuqahum dzurriyyatan thayyibatan, sebagaimana Nabi memberikan motivasi kepada kedua orang tua untuk berdoa, meminta bantuan kepada Allah agar dikaruniakan, dirizkikan keturunan yang baik.
wa an yujannibahuma syaitan, dan dijauhkannya syaitan dari keduanya, wa naza'ati syayatin, dan gangguan syaitan. Hadzara kadzalik Rasulullah SAW minad du'a 'alal aulad. Jadi di samping orang tua itu kalau berdoa memohon agar dikaruniai anak yang soleh, Nabi juga memperingatkan dengan peringatan yang apa? Yang keras pula, dari orang tua mendoakan kejelekan pada anak. Karena doa itu kan ada dua. Doa kadang-kadang kita karena kesal kita doakan anak kita kejelekan. Saat dalam kondisi Masya Allah muncul tanda-tanda kebaikan yang bermanfaat besar, kita apa? Kita sanjung-sanjung anak kita. Masya Allah kamu anak baik, anak begini kan. Semoga kamu begini kan, begitu. Disanjung. Giliran membuat kesal, membuat jengkel, membuat macam-macam, langsung dikecam, didoakan dengan doa-doa yang buruk. Ya. Nah, ini kadang-kadang pada seseorang manakala tidak terbimbing dengan agama, mungkin keluar seperti itu. Kalau seorang tidak terbimbing dengan agama, bisa saja keluar dari lisannya mendoakan kepada anaknya doa-doa yang di situ mengandung kepada keburukan. Faqala, maka Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, qala la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian. Ya, untuk kita sendiri. Ya Allah, jadikanlah aku seperti orang yang misalnya orang-orang yang buruk, orang yang putus asa, orang begini, karena saya memang orang yang tidak berarti, ya. Kan begitu. Tsumma qala wala tad'u ala auladikum, dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan pula kalian mendoakan, berdoa kejelekan pula untuk harta kalian. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan, dan tidaklah kalian mencocoki bertepatan suatu doa yang kalian panjatkan kepada Allah suatu saat yus'alu fiha ata'an, di situ seorang meminta sebuah permintaan yang akan diberi, fayastajibu lakum, kemudian dikala itu dikabulkannya, ya. Bisa jadi kadang saat-saat di mana kita memohon kepada Allah, ternyata yang kita minta keburukan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haditsu 'inda Muslimin. Qala wa yaqulu alaihi salatu wasalam thalathu da'awatin mustajabatun. 3 golongan doa orang-orang yang dikabulkan, la syakka fihin, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi. Sehingga barakallahu fikum, kita hati-hati misalnya dalam sebuah muamalah, dalam hal pertemanan, bertetangga, saat-saat kita mungkin mendolimi orang lain lalu orang tadi mendoakan, maka di antara yang tidak ditolak oleh Allah doanya orang yang didolimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, doa orang-orang yang sedang dalam bepergian, itu juga termasuk yang manjur, yang makbul. Yang ketiga da'watul walid ala waladih, doa orang tua atas anaknya berupa kejelekan. Itu kadang-kadang juga apa? Juga mengandung kepada mustajabah. Jadi jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan walaupun perilaku itu muncul dari anak. Kalau seorang misalnya mendapati anak kandung berbuat berbagai macam perkara yang tidak menyenangkan dan dia tidak menyabari, terus si anak mau berlindung kemana? Si anak minta naungan kemana? Makanya dikatakan barakallahu fikum, dalam sebagian masal atau perumpamaan, seseorang kadang ingin melindungi dengan mengayomi, ya. Melindungi dengan mengayomi. Melindungi dengan mengayomi itu kan ibaratnya payung, ya. Seperti payung. Bagaimana kamu memposisikan dirimu sebagai payung sementara tiangnya, besi yang menopang itu kan bengkok. Kamu tidak punya kemampuan. Lah payungnya ambruk.
Maka di situ kamu tidak bisa apa? Menaungi. Tidak bisa menaungi. Dari situ barakallahu fikum, makanya anak-anak artinya walaupun dengan berbagai macam problem, berbagai macam masalah, ya tetap kita akui itu sebagai anak kita. Kita akui itu sebagai anak kita, kita doakan kebaikan-kebaikan, dan jangan sampai kemudian keluar sebuah ucapan doa yang di situ mengandung keburukan, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkannya. Tsumma qala wa dzakaru an rajulan ja'a li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan tentang suatu kisah, ada seorang yang datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak. Fasyaka ilaihi ba'dha waladih. Orang tadi mengeluhkan tentang keberadaan sebagian kasus yang terjadi pada sebagian anaknya. Orang tadi mengeluhkan tentang perihal salah satu anaknya. Faqala lahu, maka Abdullah bin Mubarak menyampaikan kepada orang yang menyampaikan keluhan tentang salah satu anaknya tadi. Qala hal da'auta alai? Apakah kamu pernah mendoakan kejelekan? Kamu pernah doakan kejelekan? Faqal na'am. Iya, pernah. Jadi orang tua mengeluhkan, datang misalnya kepada seorang alim. Ya, misal ya, kepada seorang ustadz atau kepada seorang misalnya bahasa kiai kan begitu. Saya tuh anak saya kok begini, perbuatannya begini, kan begitu ya. Nah, yang dikeluhkan bertanya, pernah kamu mendoakan kejelekan? Kamu pernah doakan kejelekan? Katanya iya. Kata Abdullah ibn Mubarak, qala anta afsadtahu. Kalau kamu pernah mendoakan, ya kamu yang merusak. Kamu yang merusak dia. Kamu yang merusak dia, bukan orang lain. Bukan orang lain. Qala wa asnadal imamu Abu Dawud fi Sunan. Imam Abu Dawud memaparkan dalam kitab Sunan beliau dengan sebuah sanadnya min kitabit talaq, dari kitab at-talaq, babu ida aslama ahadul abawain. Dalam kitab at-talaq, dalam bab tentang kalau ada salah seorang dari kedua orang tua masuk Islam, ma'yakunul walad. Jadi misalnya ada dua orang tua yang sebelumnya dia kafir. Dua orang tua, ayah, ibu. Kemudian punya anak. Lalu salah satunya masuk Islam. Si anak ini ikut siapa? Ini kan kita ketahui dalam kehidupan kita. Ya misal, mohon maaf ya, dalam pernikahan. Kemudian saat perjalanan misalnya dua-duanya bukan muslim. Salah satunya masuk Islam, terjadi perebutan. Si anak ikut siapa ini? Walaupun yang dikisahkan di sini masih bayi. Qala haddatsana an Ubaid atau haditsan an Abdul Hamid ibn Ja'far. Sebuah hadis riwayat dari Abdul Hamid ibn Ja'far. Qala akhbarani abi an jaddi, telah menyampaikan kepadaku dari ayahku, dari kakekku, Rafi' bin Sinan, yang bernama Rafi' bin Sinan, annahu aslama wa abad imratuhu an tuslim, bahwa Rafi' bin Sinan masuk Islam sementara istrinya enggan. Dia masuk Islam, istrinya enggan, tidak mau ikut masuk Islam. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, maka si istri datang kepada Nabi. Faqalat, dan mengatakan, ibnati wahiyya fatimun au shibhuh. Si ibu, karena dia masih merawat bayinya, mengeluhkan, menyampaikan, wahai Rasulullah, menyebutkan bahwa ini anakku, dia anakku. Perempuan ini anakku, dan dia dalam kondisi fatim, bermakna sedang atau baru saja disapih. Dan belum lama, makna wasyibhuhu atau belum lama.
artinya dia belum lama lepas dari sapehan, ya. Faqal Rafi', kata Rafi' suaminya, ibnati. Kata Rafi' ibnati, yakni kullin minhuma yatlub al-binta lahu. Jadi si perempuan dengan alasannya, ini anak perempuanku. Karena dia baru saja selesai dari proses disapi. Kata si suami, siapa tadi? Rafi' ibn Sinan, ini putriku. Jadi terjadi perseteruan. Siapa yang akan membawanya? Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam uq'ud nahiyatan, maka Nabi memerintahkan kepada Rafi' bin Sinan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rafi' bin Sinan, kamu duduk di sebelah sini. Kamu duduk di sebelah sini. Wa qala laha, kemudian kepada istrinya, istri Rafi' bin Sinan, kata Nabi, uq'udi nahiyatan, kamu duduk di sini. Qala wa aq'ada as-sabiyyata bainahuma, kemudian anak perempuan yang baru saja selesai penyapian diletakkan di tengah. Di sini bapaknya, di sini ibunya. Kemudian faqala ar-rasul qala ud'uwaha, kata Nabi, kamu panggil. Silakan, dua-duanya memanggil. Sang bapak memanggil, sang ibu juga manggil, kan begitu ya? Wahai anakku, masing-masing memanggil. Masing-masing memanggil. Kullun minkuma yad'ul binta ilai. Masing-masing memanggil, menyeru anaknya. Qala famalatis sabiyyatu ila ummiha. Di saat awal-awal si anak tadi condong, si anak tadi kemudian menoleh. Pandangannya menoleh kepada ibunya. Berarti ikut ibunya yang masih kafir tadi, belum masuk Islam. Kemudian tsumma qala, kemudian Nabi SAW menyebutkan faqala an-nabiyyu Allahumma hdiha Allahumma hdiha. Nabi berdoa dalam posisi genting seperti itu. Nabi berdoa, ya Allah tunjuki dia, ya Allah tunjuki dia, beri hidayah dia, beri hidayah dia. Dalam posisi kan di situ belum tahu apa-apa. Kalau mungkin si anak sudah nalar, mungkin kita kasih pengertian, ya. Tapi ini masih bayi yang baru saja selesai disapi. Nabi berdoa, ya Allah tunjuki dia, ya Allah tunjuki dia. Famalat as-sabiyyatu ila abiha fa akhadhaha. Yang sebelumnya si anak tadi ngelirik ke ibunya, tiba-tiba berpaling kepada bapaknya. Karena sebab doa Nabi tadi. Maka sang ayah mengambilnya. Sang ayah mengambilnya. Ini di antara barakallahu fikum kekuatan doa. Fangduru ila idhamid doa. Perhatikan di sini tentang keagungan doa. Wa kaifa annahu mu'athirun, bagaimana punya pengaruh yang kuat, yang asalnya si anak condong kepada ibu, dengan doa yang terus Nabi SAW panjatkan, si anak tadi condong kepada siapa? Kepada bapaknya. Waqad akhraja Abu Dawud fi sunanih, Imam Abu Dawud mengeluarkan dalam kitab sunannya, anan nabiyya alaihi salatu wassalam qal ad-du'a huwal ibadah, bahwa Nabi bersabda doa itu ibadah. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat yang ada pada surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan kita semua, qala rabbukum, Rabb kalian, berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan memberikan jawaban, yaitu akan aku perkenankan permintaan yang kalian mohonkan. Idzan min huquqil aulad 'alal aba, sehingga kesimpulan dari bab ini bahwa hak anak atas orang tua, berarti kewajiban orang tua atas anak, ad-du'a bi an yarzuqahumullahu, memohon kepada Allah semoga Allah memberikan karunia rizki kepada mereka, jalla wa ala, al-walad salih, anak yang saleh. Kita masuk kepada poin yang keempat, rabi'an al-inayatu bihi athna'a wujudihi fi batnin atau fi batnil Yang keempat, tahapan yang keempat, memperhatikan perhatian kepada si anak tadi saat di mana ada berita bahwa ibu
atau istri itu ngandung, ya mungkin baru usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus begitu. Ada berita, ada kabar bahwa calon bayi sudah ada. Ini juga harus ada perhatian. Juga harus ada perhatian. Fala yajuzu idza'uhu. Tidak boleh kita kemudian melakukan gangguan-gangguan apapun. Tidak boleh kita menyakiti, tidak boleh mengganggu suatu gangguan apapun pada si calon bayi tadi yang masih dalam perut. Artinya jangankan ketika lahir, ya, jangankan ketika saat masih dalam kandungan saja kita sesungguhnya tidak boleh memberikan gangguan-gangguan menyakitkan. Ya. Baik. Qala awi atasabbub fi dzalik, atau melakukan sesuatu yang di situ menyebabkan gangguan, tindakan-tindakan yang menjadi sebab terganggunya. Menjadi sebab terganggunya. Au ta'addi alaihi, atau bahkan melakukan kejahatan yang lebih. Kalau tadi kan mengganggu atau melakukan sebab-sebab yang mengganggu, atau ini sampai tindakan melakukan kejahatan. Dengan apa? Bi isqatin au nahwih. Kejahatan yang dilakukan berusaha untuk menggugurkan. Loh, kamu hamil kan begitu ya? Kamu mengandung, sudah gugurkan saja. Saya nggak mau jadi bapak. Saya masih muda ini kan, dan masih banyak peluang untuk yang lainnya kan begitu ya. Saya nggak mau dijadikan, dipanggil ayah, dipanggil bapak, belum siap. Akhirnya digugurkan sama dia. Ini namanya apa? Melakukan kejahatan. Baik. Tsumma qala fayura'a wa yuttaqallahu jalla wa ala fi. Maka hendaknya si bayi tadi dijaga, calon bayi tadi dijaga, dan dia dengannya juga menempuh ketakwaan kepada Allah terhadapnya dalam penjagaan tadi. Wa yas'al 'abdu sa'yan hathithan fi an yuhafidha ala waladih. Demikian pula hendaknya setiap orang tua ataupun seorang hamba menempuh suatu upaya yang betul-betul upaya tadi dengan sungguh-sungguh agar dijaga tentang keselamatan calon bayi tadi. Li'anna hadza minal huquq allati lil walad. Karena ini hak anak. Ini hak anak. Bisa saja kalau kemudian tidak kita tunaikan, kita dituntut. Bisa saja kalau tidak kita tunaikan, kita dituntut. Qala wala yajuzu wal halatu hadhi aidan, dan juga tidak boleh kondisi yang sekarang ini atau kondisi ini lil kalau tadi kan bapaknya yang berusaha untuk apa? Mengganggu, menyakiti, bahkan untuk menggugurkan, juga ibu lil ummi an tud'ifa nafsaha. Tidak boleh kondisi-kondisi kehamilan seorang ibu untuk melemahkan dirinya. Misal, ya, suaminya merayu, kamu kok nggak makan biar bayinya mati kan gitu ya. Saya nggak suka bayi ini kan gitu. Jadi kan sang ibu, ya, si ibu yang berusaha untuk apa? Melemahkan dirinya sehingga tidak ada asupan, sehingga ketika lemah juga terimbas pada kandungannya. Qala lil an tud'ifa nafsaha au tamtani'u min al-ghidha al-mufid lit-tifl, atau dia mencegah, enggan mengkonsumsi makanan-makanan yang di situ mengandung manfaat kepada si bayi. Nih, makan ini loh biar bayinya sehat. Biarlah makan ini aja lah, biar bayinya cepat mati kan gitu ya. Kalau lahir juga biar enggak sehat. Ini kalau dari sisi apa? Ibu. Raghbatan fi id'afih. Dia ingin melemahkan kondisinya, yaitu di samping melemahkan kondisi dan juga melemahkan bayi. Ya. Kalau seorang ibu saat hamil kemudian dia tidak mau makan ini makan itu, kemudian dia berusaha bahkan menyakitkan dirinya biar sakit kan begitu ya. Imbasnya kepada siapa? Bayi. Maka dikatakan raghbatan fi id'afih. Dia menginginkan kelemahan pada si bayi tadi. Wa imatihi, bahkan harapannya supaya calon bayi tadi mati atau meninggal. Wa hadza khusranun, dan ini merupakan perkara yang mengandung tujuan kerugian wal a'yadu billah. Waftiyatun,
Bahkan ini juga menunjukkan kepada tindakan keserampangan. Wa ta'addin, ini juga pelanggaran. Wa idha'atun lil haqqi wa isa'atun, dan ini juga mengandung kepada upaya di mana seorang menyanyiakan terhadap hak dan juga perbuatan buruk terhadap hak anak. Sumakal wa inni la astaghribu min haula. Kemudian sesungguhnya saya sangat heran mereka-mereka yang alladzina yas'auna sa'yan hafithan fil idrar bi auladihim. Orang-orang yang berusaha dengan usaha yang luar biasa dalam rangka untuk membahayakan anak-anaknya. Jadi dalam kandungan berbagai macam usaha untuk menggugurkan, ya, untuk dibikin supaya tidak hidup. Wa hum fi mithli hadhil marhalah, dalam kondisi bayi tadi masih tahapan-tahapan pembesaran. Ya, dibesarkan mungkin baru kedengaran sebulan, ya, biar tidak kelihatan 2 bulan, ya, 3 bulan, ya, sebelum nanti nampak besar, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Tsumma qala a'ni marhalatal wujud fi batnil kata beliau, tahapan-tahapan ketika bayi sudah ada penyampaian, sudah ada bentuknya, walaupun hanya segumpal darah misalnya, segumpal daging misalnya. Pernah kita lewati segumpal daging berapa besarnya? Segini Pak ya. Pernah ya kita sampaikan ya. Jadi kalau dalam hadis ya, yujma ahadukum fi batni ummi, proses terciptanya manusia itu dalam perut ibunya itu terkumpul kepada 3 tahapan, yaitu 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan 40 hari ketiga, sampai dihidupkan ruh. Ketika dikatakan menjadi mudghah, segumpal daging, itu para ulama mengatakan yang namanya mudghah itu mayadmaghuhul anf. Yang namanya segumpal daging yang bisa dikunyah oleh mulut. Saat gini dikunyah. Keloten kalau bahasa Jawi nggih. Berarti hanya kecil, mungkin tusukan sate itu ya, kecil. Dulu kita bayangkan sak gini nggih. Betul. Itu kecil, tapi tidak kita bayangkan ternyata sekarang jadi seberapa coba? Ada yang gendut, ada yang kurus kan gitu ya. Gede kan begitu ya. Kok enggak ada calon-calon jadi dia jadi penggemuk, jadi pembesar, ya. Jadi pengurus kan ngoten nggih. Nah, ini tidak kita bayangkan. Tetapi itu sebuah proses. Makanya dikatakan kaifa fatahaula, bagaimana terluputkan pada mereka tilkan nusus allati marat ma'ana min annal wujud al-ibn salih. Bagaimana kok sampai orang-orang yang mereka itu dalam kondisi menggugurkan, menghilangkan jejak si bayi, telah sampai di sana nas-nas yang sudah kita lewati bahwa keberadaan anak as-salih atau binti salihah khairun lil insan fil ula wal akhirah, tetap menjadi kebaikan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Tapi mungkin sedikit kisah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah pada sebuah kunjungan. Baik. Jadi sekitar tahun 1419 Hijriyah, itu beliau pernah diundang ke daerah Perancis sana. Daerah Perancis. Di Perancis ada enten apa nih? Perancis yang paling ikon yang paling yang terlihat Menara Eiffel nih. Jadi gambarannya menara itu kan setiap tingkat itu ada sesuatu lah yang dijual, yang gitu ya. Nah, pas beliau ditawari itu pernah ketika beliau kunjungan sebelumnya ditawari itu, "Syekh, mau naik. Untuk apa? Keperluan saya apa ke situ?" Kalau ada sesuatu yang mungkin saya mau belanja ke situ, iya. Tapi kalau hanya sekedar senang-senang, ya untuk apa? Makanya dikatakan, "Loh, kok beda ya?" Mungkin sebagian masyarakat waktu ditawari kan senang-senang saja kan gitu ya. Ini juga mungkin bagi kita perhatian ya. Artinya kadang-kadang seorang dai itu ya iya, tapi jangan sampai ngono ning aja ngono kan nggih. Ya, kadang kan ditawari ke sana sampai nanti acara-acara anunya kan tambah enggak jalan nggih.
hanya memberatkan kepada panitia. Nggih. Baik. Kemudian saat-saat di dalam waktu beliau memberikan ceramah-ceramahnya, dalam perjalanan kendaraan satu tempat ke tempat lain itu ada seorang yang dikatakan usia yang separuh baya lah, ya tidak sampai mungkin masih 30-an sampai 40. Ditanya, Syekh, bagaimana cara seorang suami tadi mendidik istri? Bagaimana triknya? Tipsnya bagaimana? Loh, kamu sudah punya anak berapa? 2, yang satu dalam perjalanan. Gimana? Maksudnya dikirim dari rumah sakit atau gimana? Artinya dalam kandungan. 2, yang satu dalam perjalanan, begitu bahasanya. Jadi ada 2 tapi 1 dalam kandungan. Terus, ada apa? Kok kamu tanya begitu? Istri saya itu kerasukan jin katanya. Istri saya kerasukan jin. Tolong diruqyah. Kata saya, jangan saya. Sunnahnya itu yang meruqyah ya yang bersangkutan, kan begitu ya. Artinya kita khawatir misalnya kadang-kadang ketika meminta orang lain ruqyah, akhirnya kan kita seperti kondang jadi raki, jadi orang yang suka meruqyah. Akhirnya pondok libur terus. Kemana ustadznya? Lagi meruqyah, kan misalnya begitu. Kok nggak ngajar? Lagi meruqyah. Laris di mana-mana, kondang lagi, hebat lagi, misalnya gitu ya. Setiap kali datang manjur ya, kan begitu ya. Baik, ini kan juga membahayakan. Kemudian kata Syekh, memang kenapa kok diruqyah? Ya dia kerasukan begini. Ceritakan kejadiannya apa? Dia mu'alaf. Kita kenal ya di Perancis ya, dunia seperti itu. Bahkan Syekh juga dengan segala hormat katanya, kita juga tidak akan menuduh. Tapi kan umumnya bila negeri-negeri seperti itu kan gadis-gadis kan umumnya tidak kenal sesuatu yang dikatakan haram. Semua halal ya. Bahasa di negara-negara seperti itu semua halal, artinya pergaulan, bahkan mungkin seorang gampangannya hamil sebelum pernikahan itu kan seperti itu. Semua tidak ada yang haram, semua halal. Nah terus, iya setelah nikah dengan saya sering mengatakan ini haram, kan begitu ya. Jadi kalau orang itu sudah salafi, seringnya mengharamkan banyak hal. Iya betul, ini haram, enggak boleh. Nah, sudah kan begitu? Ya sudah. Kalau begitu kamu belajar. Mana yang betul-betul haram? Kenapa kamu haramkan? Dia mau minta ke mall. Biasanya kalau dulu sebelum menikah dengan saya, sebelum masuk Islam, dia mainnya ke mall. Memangnya mall haram kan begitu ya? Cari waktu. Kalau memang dia mau ke sana, cari waktu yang kondisi tidak dalam keramaian. Berarti kan demikian ya? Misal ya, kadang kita istri misalnya mau kemana kan begitu. Ya jangan pas rame-ramenya lah kan begitu ya. Makanya kadang-kadang kan ada sebagian yang sudah kita jenggotan, istri kita cadaran masuk ke mall. Kok ditonton ya? Ya salah kamu minta rame-rame gini, datang ke tempat keramaian seperti ini kan jadi tontonan kan kita kan begitu ya. Ya cari tempat-tempat waktu-waktu yang memang di situ tidak menjadi sorotan kan begitu. Dan itu kan boleh saja. Kemudian ajari, jangan sampai kemudian sesuatu yang memang di situ boleh kamu haramkan. Kamu tahu bahwa proses bayi ketika seorang ibu hamil itu kan mengalami perubahan-perubahan. Contohnya ngidam ya. Yang bujang ngikuti saja ya. Kan ngidam kan atau nggih? Ngidam nih. Nah, dulu ada sebagian dai yang kondang itu membid'ahkan masalah ngidam. Perempuan kalau ngidam itu bid'ah namanya. Berarti kalau kita punya istri, Mas, Bu, saya carikan minyak tanah. Loh, kamu untuk apa? Untuk saya minum. Lagi ngidam minyak tanah ini. Bid'ah itu kamu mubtadi' kan begitu ya. Oh, Mas carikan mangga yang mentil kan gitu. Mangga yang muda saya ingin. Malam-malam jam 12 minta mangga muda. Kemana kan gitu ya. Itu hormon kan begitu nggih? Itu hormon. Insya Allah bapak-bapak pada lupa lah gitu ya. Lupa tentang hal itu. Nggih. Jadi hormon yang mempengaruhi. Bahkan pada sebagian mencium bau suami benci. Nggih. Sebagian wanita itu ketika masa kehamilannya hormon yang tumbuh itu mencium bau suami benci. Kalau terjadi seperti itu, kira-kira jawaban kita apa? Alhamdulillah perempuan yang lain banyak deh kan gitu ya. Gitu. Ya. Dia yang menyebabkan dia sampai seperti itu siapa? Ya suaminya kan begitu. Terus bukankah kamu juga harus memahami tentang perubahan-perubahan tadi?
Al-muhim barakallahu fikum, sampai kemudian beliau sampaikan, nah gimana Pak saat mau pulang beliau ke Madinah, gimana? Alhamdulillah Syekh, sudah banyak perubahan. Jinnya sudah keluar semua. Sesungguhnya bukan jinnya keluar, ya kamu tuh jinnya kan gitu. Yang jadi jin ya kamu itu, kamu gini kan, kamu haram kan begini kan gitu. Tapi bahkan pada sebagian ya nyusul ya sedikit ini juga bagi seorang yang kadang-kadang punya anak perempuan juga kepikiran kan gitu ya, mau menikah anaknya. Terus siapa yang mau datang, siapa yang mau lihat? Mungkin ada kasusnya si anak saat dilihat jerawatnya cuma 1. Padahal yang nama laki-laki itu subhanallah kalau dengan jerawat yang ada di muka seorang wanita itu sudah itu jadi poin. Tak golek sing alus kan gitu ya. Nah, iya mboten Mas. Hah, mboten? Iya po. Nah, itu bujangan kan begitu standarnya kan, Masya Allah. Jadi catatan itu, subhanallah, mungkin kan bisa saat hamil terus semakin muncul loh, Dek, keliru po ya aku nisik kan, milih kamu itu. Saat dulu waktu tak nadhr cuma 1, sekarang kamu baru 4 bulan kok sudah keluar banyak begini, kok sampai jadi jelek kamu kan. Padahal yang menyebabkan siapa coba? Ya suaminya kan begitu ya. Nah ini kadang-kadang si suami tidak bertanggung jawab kan gitu. Lah kalau pengen terus istrinya jadi mulus tadi, ya Mas kalau belikanlah obat-obatnya itu kayak. Beli obat bagaimana untuk beras saja enggak ada kok gitu kan. Nah ini kadang-kadang juga sampai pada sebagian wanita itu trauma ya, trauma punya anak gara-gara tadi hormon yang muncul saat kehamilan. Bayangkan kalau si suami tidak membaca. Ada juga kasus tentang apa yang namanya baby blues ya. Jadi si ibu ketika melahirkan benci sama anak, hampir dibunuh. Terus berusaha untuk membunuh si anak tadi karena benci dengan bau daripada bayinya. Itu hormon. Lewat selesai tidak ada masalah. Lewat selesai tidak ada masalah. Taib, sehingga dalam bab ini bahwa tadi tahapan-tahapan. Lah ini barakallahu fikum baru tahapan satu proses kejadian anak. Lah kalau sudah punya anak 2, 3 kan juga semakin banyak permasalahan. Semakin banyak permasalahan sehingga di situ kadang-kadang seorang wanita dirundung berbagai macam perkara masalah itu juga karena sebab manakala proses daripada kehamilan yang terjadi. Nah di sini juga barakallahu fikum seorang suami hendaknya juga memahami, juga memahami. Contoh misalnya kan tampakan-tampakan wajah-wajah yang dalam kondisi misalnya yang paling buruk misalnya istri kan saat menjelang kehamilan kan gitu. Sampai kesupen nggih. Artinya kan hal-hal itu kan juga kadang-kadang memicu pada kita kebencian, ketidakharmonisan nggih. Padahal itu tadi adalah judulnya karena suatu kondisi. Nah, suatu kondisi kan tidak kemudian selamanya seperti itu, berarti membutuhkan kepada pengertian. Membutuhkan kepada suatu pengertian. Sehingga kata beliau, hafizahullah, maka seorang manakala mendapati berbagai macam kendala itu kadang-kadang sumbernya itu juga dari kita ya, dari para suami yang kadang-kadang kita timpakan kepada istri. Nah, ini kayaknya para istri senang banget nanti pulang tak sengeni dapat ilmu baru katanya. Makanya jangan marah-marah terus kan gitu katanya nanti. Insyaallah tidak nggih, insyaallah tidak ya. Nggih. Tsumma qala hafizahullah, mungkin kita selesaikan nggih. Fa idza ma dhahaba hadzal waladu bi isqatin au imatatin, maka jika berdampak bahwa dengan hilangnya, bermakna yaitu dengan wafatnya, dengan meninggalnya, kehilangan anak, apakah digugurkan atau dengan mati, wa huwa fil batn, dalam kondisi si anak masih dalam perut atau dalam perut ibu, qad yakunu bisababi wafatihi, mungkin karena sebab waktu meninggalnya, fatahu khairun azim. Jadi bisa jadi ketika si ibu itu mengandung, lalu si bayi tadi meninggal dalam kandungan, bahkan mungkin karena ada upaya-upaya tadi, bisa saja sebab meninggalnya tadi kehilangan si orang tua berbagai macam
kebaikan-kebaikan, luput bagi dia berbagai macam kebaikan yang agung. Falyahris al-insanu bistifraghi wus'ihi wa juhdih. Maka hendaknya setiap manusia itu berantusias. Artinya kalau si istri lagi mengandung, ada calon bayi, hendaknya seorang suami antusias. Demikian pula berusaha semampu mungkin lisairi ala hadzal haqqil wal qiyam bih, yaitu seorang untuk berjalan, berusaha, mengupayakan, menjalankan, memenuhi hak anak, yaitu yang masih dalam apa? Kandungan. Bukan justru disia-siakan. Kullun bihasabi istita'i, masing-masing sesuai dengan kemampuan. Masing-masing sesuai dengan apa? Kemampuan. Misal ya, di pedalaman tidak ada orang jualan, ngidam misalnya coklat, saya minta silver coin kan gitu. Silver coin gimana mau, ini aja hutangnya banyak kok minta silver coin kan misalnya. Ya bisa jadi kan begitu ya. Artinya sebatas kemampuan bagi orang tua untuk apa? Memenuhi apa tadi? Hak anak yang masih dalam kandungan. Kalau mitosnya piantun Jawi kan kalau lahir dulu enggak keturutan jadi napa nggih? Ngeces. Hati-hati kalau kita banyak yang tukang ngeces ini berarti bisa jadi orang tua dulu kita tidak memenuhi apa, ibu kita tidak dipenuhi oleh sang ayah tentang harapannya. Ya Allah alam ya, apa betul apa tidak itu ya. Itu kan hanya mitos saja ya. Nah. Kullun bihasabi sita'i wala yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani pada setiap masing-masing orang kecuali yang seorang itu mampu. Jadi insya Allah Allah tidak akan menurunkan satu beban pada setiap orang itu kecuali sesuatu yang dimana orang itu mampu melakukannya. Artinya apa? Di luar kemampuan itu insya Allah Allah tidak akan apa? Memberikan beban kepada kita. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kita akan masuk kepada thaniyan hukukul walad ala walidai ba'dal wiladah. Hak orang tua atau hak anak atas orang tua setelah si anak tadi lahir. Demikian insya Allah cekap nggih, tidak ada pertanyaan. Oh ada, monggo. Nggih monggo. Ya. Yang mana? Oh iya. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terlewatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang itu akan diangkat derajatnya di surga, fayaqul anna li hadza. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang di jannah nanti. Maka si orang tua tadi kan tercengang kaget, atas dasar apa kok saya diangkat pada tingkatan seperti ini? Fayuqalu, dikatakan bistighfari waladika lak, dengan sebab permohonan ampunan anakmu untukmu. Doa. Jadi tanpa disangka, tanpa diduga si anak dalam kondisi mendoakan. Ada sebagian ahlul ilmi menyebutkan bahwa seorang itu akan diketahui tentang jati dirinya. Seorang itu akan diketahui tentang jati diri. Makanya Rasul mengatakan permisalan, perumpamaan ya. An-nas itu ma'adin, manusia itu kama'adin dhahab wal fiddah. Manusia itu perumpamaannya seperti barang tambang, seperti tambang emas maupun perak. Jadi ada emas, artinya apa? Dia berkualitas, berakhlak baik, bawaan dirinya. Dia berkualitas. Ada juga yang bawaannya buruk. Nek piantun Jawi napa? Gawan bayi kuwi, kan ngoten nggih. Ada yang memang baik, ada yang buruk. Makanya kata Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang-orang yang punya tabiat-tabiat baik di masa jahiliyah, misalnya sebelum kita ngaji, itu ada perangai-perangai baik, akan menjadi baik di waktu Islam kalau dia belajar. Dia memahami Islam. Bukan karena nasabnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena hartanya, bukan karena kepintarannya, bukan karena tadi kebaikan-kebaikan yang sudah menjadi bawaan. Kebaikan-kebaikan bawaan kalau tidak didasar dengan agama tidak akan terangkat derajatnya. Baik. Nah, di antaranya ialah
bahwa kebaikan manusia itu bisa terlihat hakikatnya. Di antaranya ialah seorang anak akan terlihat kebaikannya saat si orang tua sudah tua renta. Itu akan muncul, dilihat. Anak itu baik apa tidak. Apa maknanya? Bagaimana bakti si anak kepada apa? Orang tua. Kalau sekarang mungkin anak masih bujang, abinya lagi sehat, dia apa? Diperas. Bi, gini bi, motor bi, mobil bi, begini kan gitu. Jadi, loh kok kamu, alah saya tahu abi itu per bulannya berapa, jangan pilih-pilih lah bi sama nabi kan gitu ya. Nah, saat tua belum tentu kemudian si anak tadi kemudian apa? Dengan apa yang kita berikan ada imbal baliknya, belum tentu. Artinya saat-saat si orang tua mengharapkan harapan uluran tangan si anak, loh, bukankah kamu dulu waktu kecil saya manjakan? Iya bi. Sekarang abi kan sudah tua kan, nggak bisa mukul saya kan. Gitu. Bahkan saya bisa mukul abi kan gitu ya. Nah, kadang bisa jadi terbalik, si anak tidak membalas. Makanya dikatakan di antara hakikat seseorang, anak kebaikannya itu juga diuji. Nah, saat-saatnya ialah saat di mana orang tua sudah pada tua-tua dan usia lanjut. Seberapakah baktinya anak kepada apa? Kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Napa sampun? Nggih. Oh, nggih. Nggih, wonten riwayat di antara yang tidak boleh itu yang sampai berpengaruh kepada janin nonton nggih. Tapi nek umum mboten nggih. Misale ada napa nggih sawur, ada ular terus kemudian itu membahayakan atau kadang tidak boleh memukul nggih. Kadang kalau mukul pas kena perut, oh ini dulu waktu saya hamil bapaknya sih pernah mukul itu tetangga perutnya jadi ada tohnya di perut kan ngoten nggih. Jadi digabung-gabungkan nggih. Sebetulnya tidak, tetapi dalam syariat ada hal-hal yang di situ dihindari karena bisa mencelakakan ya. Ada bisa mencelakakan. Tapi kalau secara umum tidak seperti itu nggih. Secara umum tidak demikian. Jadi hanya mungkin napa nggih tertambahkan nggih. Jadi nyuwun sewu kadang-kadang kan apa yang ada di masyarakat itu kadang-kadang tercampur adukkan nggih. Tercampur adukkan. Nyuwun sewu misalnya kados masalah zikir nggih. Masalah zikir ada tuntunannya. Cuma kemudian digabung ditambah-tambah sehingga keluar dari napa asalnya nggih. Saya agak lupa yang berkaitan dengan ada ular yang lafadznya terlupakan saya nggih. Yang sampai berpengaruh nggih. Berpengaruh sampai kepada janin. Berpengaruh kepada janin. Tapi tidak semua ular nggih. Ketika dibunuh. Nah itu makanya tadi yang saya maksud kadang dari situ kemudian dikembangkan jadi semua tidak boleh nggih. Tidak boleh. Bahkan kadang menyembelih ayam pun tidak boleh nggih. Kadang-kadang ojo kok ndak pripun kanan nggih. Nah, itu ya berlebihan itu harus ditepis nggih. Syariat seperti itu. Nggih. Monggo mungkin ingkang. Napa cekam nggih? Baik nggih. Maka mugi-mugi barakallahu fikum apa yang kita sampaikan bisa kita ambil manfaat dan faedahnya. Semoga menjadi bimbingan kita semua. Ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.